Assalamualaikum Lord-Lord Tali Jagat, dimanapun kalian nyempil. Yuk markinjut lagi ke bantahan Syekh Awad. Kali ini nembak langsung si Debu Rumli. Setelah sebelumnya Syekh Awad ngegas dengan 3 poin penting soal pemalsuan sejarah Ibnu Hasan, sekarang beliau bakal nyerang pakai perincian super duper detail, yang kalau didengerin bisa bikin si Rumli sama Khabib panik sampai berak sekebon. Dan sangat disayangkan, ada yang menulis bantahan sambil menyebut dirinya butiran debu dari tanah sandal Maimun Zubair. Namun, kita akan mulai membantahnya sebab sebagaimana pepatah mengatakan, awal hujan itu setetes, lalu akhirnya menjadi deras, yang menghanyutkan para pemalsu sejarah Hadramaut dan para pengikutnya. Bener banget tuh ungkapan. Aneh aja ya, ada orang mau bantah, tapi malah ngenalin dirinya pakai gelar yang merendahkan diri sendiri. Itu mah bukan bantahan, tapi audisi drama melo. Hai, aku cuma butiran debu di sandal orang. Lah, ngapain coba? Kayak mengutuk kelemahan argumen pakai efek lebay. Tapi santai, si Awad nggak bakal kejebak sama gaya bahasa lebay gitu. Beliau fokus ke isi. Ingat pepatah? Hujan itu mulainya setetes, lama-lama jadi banjir bandang. Nah, bantahan kita juga gitu. Mulai dari receh, terus tambah gede, sampai akhirnya jadi gelombang deres yang siap ngehanyutin semua pemalsu sejarah yang sok pinter, padahal cuma jago bikin retorika. Jadi, bantahan si Rumli ke si Awad ini malah bikin peluang makin cakep. Si Awad bisa lurusin salah kaprah, bongkar kebohongan yang dibungkus drama, dan nampilin kebenaran sejarah Hadramaut versi Ori, bukan KW Super. Berikut tanggapan saya terhadap apa yang ditulis penulis dalam bantahannya terhadap saya. Pertama, kasus murid Ba Marwan. Agar pembaca faham, kita sekarang sedang membahas kitab As-Suluk karya Al-Janadi, wafat 730 Hijriah, yang menyinggung murid dari Faqih Ba Marwan. Ada 3 versi naskah yang berbeda. 1. Naskah cetakan, 2 edisi, yang di dalamnya nama murid Ba Marwan terhapus. Teksnya berbunyi. Di antara mereka adalah Abu Marwan, julukannya. Namanya adalah Ali bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Ali. Ia seorang faqih besar, darinya ilmu menyebar luas di Hadramaut, karena kesalehan dan keberkahannya dalam mengajar. Ia memiliki banyak karya tulis, dan dialah orang pertama dari keluarga Al-Alawi yang menempuh jalan tasawuf, padahal keluarga Al-Alawi dikenal dengan fikih. Maka ketika kabar ini sampai kepada sang faqih, dan ternyata dia sudah menempuh jalan tasawuf, sang faqih pun meninggalkannya. Nah, Lord-Dolor, biar kalian nggak bingung, sekarang kita lagi ngomongin kitab As-Suluk, karya Al-Janadi. Di situ disebut ada murid dari Faqih Ba Marwan. Uniknya, ada 3 versi naskah yang beda-beda. Versi pertama, naskah cetakan. Di sini malah ada yang Sakti Mandraguna. Nama murid Ba Marwan hilang entah kemana. Kayak dihapus pakai tip X abad pertengahan. Teksnya bunyinya begini. Di antara mereka ada Abu Marwan, julukan. Namanya adalah Ali bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Ali. Dia faqih besar. Dari dialah ilmu menyebar luas di Hadramaut karena kesalehan dan keberkahannya dalam mengajar. Dia punya banyak karya tulis, dan dialah orang pertama dari keluarga Al-Alawi yang menempuh jalan tasawuf. Padahal keluarga Al-Alawi dikenal dengan fikih. Maka ketika kabar ini sampai kepada sang faqih, dan ternyata dia sudah menempuh jalan tasawuf, sang faqih pun meninggalkannya. Idealnya tuh tulisannya begini, Watafaqoha alaihi Ahmadu bin Alawi, yang artinya, dan salah satu murid Ba Marwan adalah Ahmad Ba Alawi. Nah, kalau gitu alurnya jadi rapi, nyambung sama storyline. Coba perhatiin. Teks bilang, ia adalah orang pertama dari keluarga Al-Alawi yang menempuh jalan tasawuf, padahal keluarga Al-Alawi dikenal dengan fikih. Maka ketika kabar ini sampai kepada sang faqih, dan ternyata dia sudah menempuh jalan tasawuf, sang faqih pun meninggalkannya. Nah, maksud faqih yang disebut di situ jelas-jelas si Ba Marwan. Jadi ceritanya begini, Ba Marwan lagi bangga punya murid pinter, tahu-tahu si Ahmad banting setir dari fikih ke tasawuf.
Ibaratnya lagi sekolah hukum, tiba-tiba ngambil jurusan seni tari. Ya wajar aja kalau akhirnya Bang Marwan bilang, "Ya wes lah, aku mundur. Itu anak udah punya jalan sendiri." Begitu lor, jadi masuk akal, nyambung, dan nggak bikin bingung kayak naskah editan abal-abal itu. Nah, ini kan aneh bin ajaib. Nama murid kok bisa tiba-tiba hilang? Kayak film horor. Tokohnya ada di bab 1, masuk bab 2, langsung lenyap tinggal kursi kosong doang. Jelas banget, ini bukan sekedar salah ketik, tapi ada aroma rekayasa historis. Soalnya, kalau muridnya penting, kenapa malah dihapus? Kenapa jejaknya dilenyapkan? Jangan-jangan ada yang sengaja ngedit biar sejarahnya sesuai selera sponsor. Dan inilah yang mau Syekh Awad lurusin. Kita bongkar kepalsuan model begini supaya orang tahu mana sejarah ori, mana yang udah dicampur tangan editor nggak amanah. Begitu lor. 2. Naskah yang dijadikan rujukan dalam manuskrip yang secara palsu diklaim pada Ibnu Hasan. Di dalamnya tertulis bahwa namanya adalah Ahmad bin Alawi. Teksnya berbunyi, Ibn Alawi belajar fikih kepadanya, dan ia adalah orang pertama dari keluarga Ba'alawi yang menempuh jalan tasawuf. Versi kedua, yaitu naskah manuskrip yang dijadiin rujukan dalam kitabnya Om Ba'adzib yang secara ngak-ngakan diklaim milik Ibnu Hasan. Nah, di situ jelas-jelas tertulis namanya Ahmad bin Alawi. Watafaqoha alaihi Ahmad bin Alawi, dan Ahmad berguru kepada Bang Marwan. Nah, ini kan pas banget sama alur cerita yang tadi. Jadi masuk akal. Ahmad bin Alawi itu memang muridnya Bang Marwan. Dari dialah cerita banting setir ketasawuf itu muncul. Bandingin sama versi cetakan As-Suluk tadi, yang namanya entah kenapa malah dihilangkan, kayak maling listrik pas razia PLN. Kalau di versi ini, nama Ahmad bin Alawi jelas nongol, nyambung sama plot awalnya belajar fikih, belakangan geser ke tasawuf. Nah, masalahnya di sini. Kenapa naskah manuskrip malah dipotong-potong, sementara As-Suluk versi editan dipakai buat narasi resmi? Kayak film Avenger, tiba-tiba Iron Man dihapus, tapi endingnya tetap jalan, seolah-olah nggak ada yang hilang. Lah, gimana ceritanya? Jadi, jelas banget, kitab Ba'adzib yang diatasnamakan Ibnu Hasan itu sebenarnya lagi coba ngeblur fakta. Padahal, kalau mau jujur, justru teks aslinya udah gamblang. Ahmad bin Alawi itu muridnya Bang Marwan, dan dialah yang pertama masuk jalur tasawuf. End of story. Oke, lanjut. 3. Naskah yang dijadikan rujukan dalam Tuhfatuz Zaman. Di dalamnya tertulis bahwa namanya adalah Muhammad bin Ali. Hal ini tetap kita terima sampai ditemukan manuskrip yang telah ditahqiq oleh Abdullah bin Muhammad al-Habsyi. Teksnya berbunyi, dan Muhammad bin Ali Ba'alawi belajar fiqih kepadanya, dan ia adalah orang pertama dari keluarga Ba'alawi yang menempuh jalan tasawuf. Padahal keluarga Ba'alawi dikenal dengan fiqih dan syarif. Ketika berita ini sampai kepada sang faqih Bang Marwan bahwa ia menempuh jalan tasawuf, maka ia pun meninggalkannya. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Janadi. Versi ketiga, yaitu naskah yang dijadiin rujukan dalam Tuhfat Al-Zaman. Nah, di sini beda lagi. Namanya muncul sebagai Muhammad bin Ali. Teksnya bunyi, dan Muhammad bin Ali Ba'alawi belajar fikih kepadanya. Dan ia adalah orang pertama dari keluarga Ba'alawi yang menempuh jalan tasawuf. Padahal keluarga Ba'alawi dikenal dengan fikih dan syaraf. Terserah lo mau ngertiin kemuliaan atau gelar syarif. Ketika berita ini sampai kepada Faqih Bang Marwan bahwa ia menempuh jalan tasawuf, maka ia pun meninggalkannya. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Janadi. Nah lo, makin rame nih. Ada versi Ahmad bin Alawi, ada juga yang bilang Muhammad bin Ali. Jadi kayak film India, pemeran utama bisa ganti nama tiap babak, tapi ceritanya tetap jalan. Tapi kuncinya begini, alur besar cerita tetap konsisten. Ada murid keluarga Ba'alawi yang awalnya belajar fikih sama Bang Marwan, terus banting setir ke tasawuf. Nah, entah itu Ahmad bin Alawi atau Muhammad bin Ali, yang penting jelas, muridnya Bang Marwan itu dari keluarga Ba'alawi, dan dia yang pertama masuk jalur tasawuf.
Karena itu, catatan Al-Janadi di Tuhfat Al-Zaman ini tetap bisa kita terima, sampai nanti ada manuskrip yang lebih mantap, kayak yang udah ditahqiq oleh Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi kita fair, nggak buru-buru ngunci, tapi juga nggak asal hapus nama kayak versi cetakan Tip X Edition tadi. Kesimpulannya, mau Ahmad, mau Muhammad, pokoknya bukan Mbah Marwan. Yang jelas, Mbah Marwan cuma jadi guru fikih dan muridnya lah yang mutusin hijrah ke tasawuf. Plot twistnya tetap sama, aktornya aja yang kadang diganti. Oke, markinjut. Baiklah, saya akan menanggapi ucapan penulis pada poin ini. Ucapannya, Syekh dengan penuh keyakinan menegaskan sebuah teori lama dalam kajian sejarah modern, yaitu yang lebih tua, lebih sahih, sedangkan yang lebih baru meragukan. Ini hanyalah omongan penulis sendiri. Saya sama sekali tidak pernah menegaskan hal itu, baik secara dekat maupun jauh. Adapun teori yang ia sebutkan, yakni yang lebih tua lebih sahih, yang lebih baru meragukan, tidak pernah saya tegaskan sama sekali. Silakan ia buktikan ucapannya itu. Lagi pula, teori tersebut tidak berlaku secara mutlak. Jelas, penulis hanya ingin membuat kegaduhan semata. Oke, biar jelas, mari kita intip tulisan si Rumli. Nah, di situ dia sok-sokan nulis gini. Syekh Awad dengan yakin menegaskan sebuah teori usang dalam kajian sejarah modern. Older is better and later is suspicious. Yang lebih tua pasti benar, yang belakangan pasti mencurigakan. Dalam bahasa sederhana, jika sumber paling awal tidak menyebut Muhammad bin Ali Ba'alawi yang kelak dikenal sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam sebagai murid Abu Marwan, maka setiap sumber belakangan yang berkata sebaliknya dianggap rekonstruksi yang dibuat-buat oleh generasi kemudian. Ini jelas omong kosong karangan Rumli sendiri. Syekh Awad nggak pernah ngomong begitu. Mau secara resmi, mau sambil ngelirik dari kejauhan, bahkan sambil ngupil pun nggak pernah keluar kalimat itu. Jadi kalau Rumli maksa bilang Syekh Awad pakai teori older is better and later is suspicious, ya silakan aja buktikan dulu ucapannya. Jangan kayak bocil yang nuduh tetangga nyolong cilok, padahal ciloknya masih nempel di panci. Lagian, teori itu juga nggak bisa dipakai mentah-mentah. Ada kok teks tua, tapi isinya acak-adut kayak curetan anak TK. Ada juga teks baru, tapi hasil tahqiqnya rapi, jernih, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jelas banget, si Rumli ini sebenarnya cuma lagi bikin drama ala sinetron Indosiar. Bukan diskusi serius, tapi bikin gaduh aja, biar rame. Intinya, kalau mau bantah, bantah aja. Jangan pakai fitnah plus bumbu micin sasetan. Oke lor, segitu dulu. Nanti sambung lagi. Rumli bakal nangis bombay pokoknya.